Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya semua? Baik ya. Untuk hari ini kita akan mau mulai pelajaran. Sebelum kita mulai pelajaran, silakan untuk ketua kelasnya dipimpin berdoa. Yuk, silakan. Siap. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Aldi. Silakan duduk lagi di tempat. Oke, hari ini kita akan masuk ke materi tentang struktur navigasi ya. Nah, sebelumnya kita kan sudah membahas tentang struktur organisasi. Karena sebelumnya kita juga udah bahas tentang voucher juga. Karena struktur navigasi itu kita perlu tahu dulu basicnya itu seperti apa. Struktur navigasi itu kan kita bicara tentang bagan-bagan nanti itu. Nah, di organisasi juga ada bagan kan ya? Oke. Nah, di dalam bagan organisasi juga mengenai yang namanya ketua kelas ya. Atau juga yang namanya pemimpin, ada ketua dan juga ada anggota-anggotanya kan ya. Nah, di dalam struktur navigasi juga nanti akan ada yang namanya ketua dan anggotanya. Nah, nanti kalian akan bisa mengetahui bagaimana tentang struktur navigasi. Dan juga di dalam struktur navigasi ini juga kalian manfaatnya bisa kalian gunakan dalam jika kalian dalam membuat sebuah website atau aplikasi interaktif yang lainnya. Misalkan kalau kalian membuat software kayak media pembelajaran atau misalkan kalian buat game edukasi. Nah, itu bisa kalian gunakan jika kalian paham dalam struktur navigasi. Yang saya harapkan bisa menguasai dari tujuan pembelajaran. Diharapkan kalian itu bisa mampu menjelaskan fungsi struktur navigasi melalui tanya jawab dengan tepat. Yang pertama itu ya. Yang kedua itu peserta didik mampu menjelaskan macam-macam struktur navigasi melalui diskusi dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan perbedaan dari macam-macam struktur navigasi melalui diskusi dengan tepat. Yang keempat, peserta didik mampu mengemukakan letak kesalahan pada struktur navigasi. Hari ini siapa yang nggak masuk ya kira-kira? Amirul, Arif, sama Faril. Kalau untuk Amirul kenapa? Sakit ya? Kalau untuk Arif? Sakit. Kalau yang si Faril? Izin ya? Oke. Mungkin ada dua teman kita yang sakit ya. Kita doakan mudah-mudahan teman kita bisa kembali pulih lagi ya. Amin. Biar bisa kembali aktivitas seperti sedia kala ya. Kira-kira apa yang udah bisa kalian simpulkan? Yang pertama coba saya pengen tahu nih, pengertian dari struktur navigasi itu apa sih ya kira-kira kalau boleh tahu? Oke, boleh. Ika dulu ya. Coba Ika silakan tolong dijelaskan menghadap ke teman-teman, coba Cerong. Struktur navigasi adalah suatu urutan atau sebuah alur informasi dari suatu aplikasi. Oke, baik. Terima kasih Ika ya. Tapi Ika tadi hampir betul ya. Coba nanti dilengkapi lagi. Kira-kira siapa nih yang bisa melengkapi? Ya, silakan Salsa. Jadi saya ingin melengkapi jawaban Ika. Coba menghadap ke teman-teman, nggak apa-apa. Struktur navigasi merupakan rancangan hubungan dan rantai kerja dari beberapa area yang berbeda dan dapat membantu mengorganisasikan seluruh elemen page. Oke, baik. Beli plus dulu untuk Salsa. Oke. Bagus ya. Karena tadi Salsa itu udah menjelaskan secara detail. Tapi si Ika juga udah benar tadi. Ika itu sudah menjelaskan tentang struktur navigasi adalah tentang urutan alur dari sebuah aplikasi. Namun kalau misalkan si Salsa itu lebih lengkap lagi, dia sampai menjelaskan tentang bagan-bagannya, tentang master page-nya dengan slave page-nya. Nah, itu dijabarkan semuanya secara detail. Itu bagus sekali si Salsa.
Nah, lalu tadi kan kita di dalam videonya selain pengertian, kita juga ada yang namanya tentang macam-macam struktur navigasi ya, bener nggak? Nah, kira-kira siapa nih yang bisa menjelaskan tentang macam-macam struktur navigasi? Boleh acungin tangan, silakan. Oke, Bunga, silakan Bunga. Silakan menghadap ke teman-temannya. Jadi struktur navigasi itu ada 4. Yang pertama struktur linear itu disajikan dalam bentuk berurutan. Hanya memiliki satu rangkaian cerita dan nggak memerlukan rancangan bentuk interface yang kompleks. Kalau hierarki itu struktur navigasi yang bercabang, mempunyai halaman utama atau induk dan halaman cabang atau anak. Non-linear adalah pengembangan dari struktur navigasi linear, namun bercabang. Non-linear itu satu halaman bisa menuju ke beberapa halaman. Struktur campuran adalah struktur yang menggabungkan ketiganya, yaitu linear, non-linear, dan hierarki. Oke, thank you Bunga. Beri applause dulu untuk Bunga ya. Oke. Bunga lengkap banget tadi ngejelasinnya ya. Dia menjelaskan dari macam-macamnya dan juga dia menjelaskan juga ciri-cirinya. Ternyata dia kurang lebih hampir seluruhnya dia mengamati dari seluruh video pembelajarannya ya. Nah, coba kalau kalian boleh ulas lagi tadi penjelasan dari Bunga ya. Tadi kan linear itu tentang apa? Dia seperti apa video pembelajarannya? Struktur navigasinya seperti apa? Dia berurut ya? Oke. Dia berurut kalau linear. Oke. Nah, sekarang kalau boleh saya pengen tahu nih sampai mana kalian memahami dari video pembelajaran yang udah kalian tonton. Silakan tentang struktur navigasi linear, siapa yang boleh gambar di depan? Oke, Raffi dulu. Raffi boleh dua-duanya deh sama Kevin. Silakan. Boleh dihapus dulu. Silakan dihapus dulu. Oke, tunggu dulu, coba sini dulu sambil tunggu si Raffi. Oke, cukup. Coba sini, coba madep ke teman-temannya. Kira-kira ini kalau kita bahas dari punya Raffi dulu ya. Kalau punya Raffi, benar atau salah kira-kira? Kenapa salah kalau boleh tahu? Karena dia kembali lagi ke home ya. Kalau yang kembali ke home itu bukan struktur navigasi linear ya. Karena dia misalkan ini A, misalkan ini B, ini C, dan ini D. Namun yang D dia malah kembali ke A lagi ya. Harusnya kan nggak bisa ya. Oke. Coba kita lihat dari punya Kevin ya. Kevin benar atau salah? Benar ya. Kenapa benar? Karena berurutan dan juga bertahap ya, atau step by step ya. Misalkan ini ada A, dan ini B, dan ini C. Betul ya? Oke, beri applause dulu buat teman kalian berdua. Oke. Good. Nah, tadi kan kita udah bicara teori ya, benar ya? Mengerti tentang struktur navigasi mulai dari pengertiannya, dari macam-macamnya ya, dan juga ciri-cirinya juga udah dipelajarin ya. Gambar juga udah kan ya? Kurang lebih kalian udah, saya rasa udah paham, cukup paham nih. Padahal videonya masih baru 4 menit doang ya, hanya 4 menit. Tapi kalian sudah qualified sekali, udah lengkap sekali untuk menjabarkannya. Nah, di sini saya ingin mencoba kegiatan diskusi sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi awal ya. Tadi kan ada kegiatan diskusi tentang menganalisa sebuah website ya. Benar ya tadi di awal ya? Nah, setelah ini silakan kalian kembali ke kelompok masing-masing dengan kelompok yang sudah dibuat pertemuan sebelumnya ya. Kita melanjutkan, kan kemarin sudah membentuk dengan kelompok awal. Nah, sekarang kita mencoba menganalisa ke kelompok survei dari suatu permasalahan. Nah, untuk instruksi tugas silakan kalian nanti coba cek di lembar pekerjaan kalian.
atau di sini saya juga akan menampilkan terus. Yang pertama itu instruksi tugas adalah setiap anggota kelompok berdiskusi menganalisa struktur navigasi yang digunakan oleh website tersebut. Nah, nanti kalian boleh menentukan satu buah website e-commerce dan juga website sekolah ya nanti ya. Dan juga nanti setelah itu kalian mempresentasikan setelah kalian diskusi hasil dari website yang udah kalian tentukan. Misalkan ada website SMK 14 ya. Dan juga misalkan ada website Kemendikbud. Dan juga nanti aplikasi e-commerce. E-commerce tahu kan ya? Ada apa aja e-commerce yang kalian tahu? Shopee, terus Tokopedia, ada apa lagi? Lazada. Nah, ini saya akan berikan sebuah kertas atau kertas HVS A4 untuk kalian coba mendesain dari struktur navigasinya ya. Nanti jadi kalian mendesain di kertas, lalu kalian bikin slide presentasinya, bener ya? Nah, slide presentasinya nanti bisa kalian gunakan bisa PDF atau PowerPoint, bisa juga Prezi. Namun kalau misalnya mau lebih cepat karena kita pembelajarannya hari ini harus selesai, bisa menggunakan langsung ke PDF aja atau bisa menggunakan Word langsung ya. Kalau ini ngambil website apa? Kita mau website sekolah sih Pak. Sekolah. Sekolahnya apa sekolah? SMA 31. Oke, bagus. Lanjut ya. Ini ngambil website apa? Ya? Shopee. Shopee. Oke, aplikasi e-commerce-nya ya. Oke, good. Ada kesulitan nggak? Enggak Pak. Belum ya? Iya Pak, belum. Oke. Ini masih lancar jaya. Oke, lancar jaya. Oke. Mana gambarnya baru satu? Kita gambar navigasinya aja kan? Iya, navigasinya aja. Pak, ini buatnya struktur navigasi sekolah sama ini. E-commerce. Iya. Satu-satu aja ya, jangan banyak-banyak ya. Oh, satu aja. Maksudnya satu sekolah, satu e-commerce. Lihat ke profil, oke. Oh, ada pemilihan, ada produk, ada hubungan kami ya. Ada kitchen, family, Nah, tapi kan kalau biasanya children, authors. Oke, good. website itu kan Nah, oke. Berhubung waktu sudah jam 2:30 ya. Untuk menghemat waktu, kita coba sudah mulai presentasi ya. Kalian mau pulang kan ya? Iya, oke. Hari ini kita coba presentasi 3 kelompok aja dulu ya. 2 kelompoknya untuk pertemuan selanjutnya ya. Silakan yang mau presentasi kelompok yang mana dulu silakan. Bebas. Nah, untuk kelompok 3 silakan Janu untuk dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 3 kali ini akan mempresentasikan tentang analisis struktur navigasi web. Jadi yang pertama-tama kita akan menjelaskan struktur navigasi web SMAS 8 Jakarta yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Untuk struktur navigasi kali ini, bagian atas itu ada home, lalu dia bercabang, profile, fitur, dan program. Selanjutnya untuk di profile ini dia bercabang lagi, ada fitur sekolah, atau pengantar, sejarah singkat, visi misi. Lalu untuk di bagian home dia ada fitur. Di fitur ini juga ada cabangnya. Ada mutasi. Dewa, tolong diperhatikan temennya lagi presentasi. Lalu ke daftar mutasi. Lalu selanjutnya ada agenda dan agenda siswa. Jadi yang pertama itu ada halaman pertama. Habis itu dia bercabang menjadi di fitur cari, fitur keranjang belanja, dan profil. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Sebelumnya ada yang ingin bertanya? Coba saya itu kenapa itu kenapa fitur-fitur di situ sedikit sedangkan kalau di fitur Shopee-nya lebih banyak? Oke, saya menjawab pertanyaan. Silakan duduk dulu lagi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Iqbal.
hanya mengambil halaman utama dan isinya cuma di halaman cari, keranjang belanja dan profil. Dari informasi yang kita cari, kebanyakan orang itu hanya memakai 3 fitur ini. Yang kita tahu fitur Shopee itu banyak kan, cuman ya, kebanyakan orang itu hanya menggunakan fitur cari, keranjang belanja dan pengaturan profil. Kalau peraturan profil itu di semua aplikasi itu pasti sangat penting karena itu informasi pribadi kita untuk nanti informasi kita saat belanja. Dan untuk keranjang belanja itu kenapa sangat orang cari? Karena itu pasti saat kita Kira-kira struktur navigasi apa yang digunakan dalam sebuah website ya? Kalau boleh tahu? Ya, silakan Ical, silakan berdiri. Oke, struktur navigasi campuran ya. Oke, betul, bagus sekali untuk Ical ya. Good. Oke, fansnya banyak Ical ya. Oke, good, bagus Ical ya. Kalau misalkan boleh tahu nih, kesimpulannya apa sih dari yang bisa menyimpulkan dari pendapatnya Zen, pendapatnya Zara, ada yang bisa menyimpulkan? Oke, silakan. Janu. Kesimpulan kegiatan hari ini adalah bahwa struktur navigasi itu sangat penting. Ya. Karena tanpa struktur navigasi kita tidak bisa tahu sistem alurnya itu gimana. Oke. Dan segala kemungkinan hal yang terjadi dalam membuat sebuah aplikasi. Dan juga struktur navigasi itu umumnya dilakukan pada website yang strukturnya menggunakan oversight atau campuran, karena dengan struktur navigasi kita bisa dapat menentukan halaman utama pada sebuah website dan namun juga kita bisa menentukan halaman berikutnya pada sebuah halaman website. Ya, sekian dari saya. Oke. Thank you Janu. Beri applause dulu buat Janu ya. Oke. Good. Kurang lebih itu ya kesimpulan dari kegiatan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa menyerap ilmunya. Untuk next time kita masuk ke link Essence Script dulu ya. Materi link Essence Script dulu. Nanti kita akan mulai membuat sebuah buttonnya dulu. Oke. Nah, nanti di situ kalian diharapkan juga sudah menggunakan laptop ya, atau bawa laptop, dan juga diharapkan disiapkan aplikasi Adobe Flash ya. Oke. Untuk nanti kegiatan refleksi pembelajaran silakan kalian isi dalam Google Form-nya. Boleh kalian isi secara mandiri karena udah mengingat udah mendekati waktu pulang ya. Udah jam 3 kurang 5. Saya akhiri dulu ya. Terima kasih untuk semuanya. Ketua kelasnya silakan untuk memimpin closing pembelajaran. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ya, silakan pulang dan hati-hati di jalan. Salam sama orang tua ya. Oke, ya silakan. Dadah. Yuk.